Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Dharma. Dan saya Adenil Oktavani. Hai, saya Gita Ramadutana. Baiklah, kami akan membahas tentang materi perhitungan PPh 22. Apa itu PPh 22? Menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, PPh adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungutan PPh 22 bendahara dan badan-badan pemungutan PPh 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah 1. Devisa Direktorat Jenderal Bea Cukai, 2. Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran, 3. Bendahara pengeluaran, 4. Kuasa pengguna anggaran, 5. Badan usaha milik negara, 6. Industri dan eksportir, 7. Industri dan badan usaha. Objek pemungutan PPh 22 yang pertama impor barang, yang kedua pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Dirjen Anggaran atau bendaharawan pemerintah, yang ketiga pembayaran atas pembeli barang yang dilakukan BUMN yang dananya dari belanja negara dan belanja daerah, yang keempat penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang digerakkan di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22. Adapun yang pertama itu impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak. Adapun yang kedua yaitu impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Adapun yang ketiga itu dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Adapun yang keempat ialah pembayaran yang jumlahnya maksimal Rp1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Adapun yang kelima itu ada pembayaran untuk pembelian BBM, listrik, gas, air minum atau PDAM dan benda-benda pos. Adapun yang keenam itu ada atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan dengan SKB PPh pasal 21 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Dan adapun yang ketujuh yaitu ada pembayaran atau pencairan dana GPS oleh KPKN. Adapun yang ke-8 itu ada impor kembali atau reimpor yang meliputi barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, namun pengerjaannya atau pengujiannya yang ditentukan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Dan adapun yang terakhir yaitu ada pembayaran untuk pembelian gabah oleh Bulog. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Adapun yang pertama ialah pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang oleh pemungut Bank Devisa dan Dirjen Bea dan Cukai. Ini dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh pengimpor yang bersangkutan ke Bank Devisa atau Bank Persepsi atau bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai. Adapun yang kedua yaitu ada pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang atau bahan-bahan oleh pemungut sebagaimana dimaksud butir 2, 3, 4, dan 7 pada pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Dan yang selanjutnya itu yang ketiga, pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi oleh pemungut pada butir 5. Pemungut pajak dilaksanakan dengan cara pemungutan dan penyetoran oleh pemungut pajak atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Penyetoran tersebut dilakukan secara kolektif dengan menggunakan SSP dan harus diterbitkan bukti pemungutannya rangka 3. Dan ada pun yang keempat yaitu ada pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi
oleh pemungutan pada butir 6. Pada pemungutan pajak dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh penyalur agen atau pembeli lainnya ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Atas pemungutannya diterbitkan bukti pemungutan. Baiklah, terima kasih kepada Ade. Saya akan melanjutkan tentang perhitungan PPh pasal 22 atas kegiatan impor. Barang besarnya PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, yang menggunakan angka mengenal impor atau API. Tarif pemungutannya 2,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 sama dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan API. Tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Dan yang ketiga, yang tidak dikuasai, yaitu tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai jual lelang. PPh pasal 22 sama dengan 7,5% dikali harga jual lelang. Dengan catatan, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk. Nilai impor dihitung sebesar cost insurance dan freight atau SIV ditambah bea masuk dan ditambah pungutan pabean lainnya. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri. Perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri otomotif di dalam negeri besarnya PPh pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih di dalam negeri sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak atau DPP dan PPN. PPh pasal 22 sama dengan 0,45% dikali DPP PPN. Penjualan kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 atas industri otomotif ini adalah penjualan kendaraan bermotor yang kepada instansi pemerintah, korps, diplomatik, bukan subjek atau pajak. Selanjutnya yaitu ada perhitungan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri rokok di dalam negeri. Besarnya PPh pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok di dalam negeri adalah sebesar 0,15% dari harga bandrol atau pita cukai dan bersifat final. PPh pasal 22 atau final sama dengan 0,15% dikali harga bandrol. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.